Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Fujia. Saya dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tag-tag HTML. Yang pertama, tag table untuk membungkus tabelnya. Yang kedua, tag head untuk membungkus bagian kepala tabel. 3. Tag body untuk membungkus bagian body dari tabel. Yang keempat, tag tr atau table row untuk membuat garis. Yang kelima, tag td atau table data untuk membuat sel. Yang keenam, tag th atau table head untuk membuat judul pada header. Tag yang paling penting untuk diingat adalah tag table, tag tr, tag dan tag td. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang table body, head, foot, tr, th, dan td. Tag body merupakan singkatan dari table body yang digunakan untuk mengelompokkan data tabel yang terletak di bagian tengah tubuh sebuah tabel, yaitu isi data tabel. Jika di dalam tabel tidak ada tag head dan tag foot, maka tag body tidak harus digunakan dalam tabel HTML. Yang kedua, tag head merupakan singkatan dari table header yang digunakan untuk mengelompokkan data tabel yang terletak di bagian atas atau kepala sebuah tabel, yaitu sebuah judul. Yang ketiga, tag foot digunakan untuk mengelompokkan data tabel yang berada di bagian bawah atau kaki sebuah tabel, yaitu penutup tabel. Yang keempat, tag tr atau table row untuk mendefinisikan setiap baris dari tabel. Di dalam tr terdapat td atau table data. Tag tr di dalam HTML biasanya berupa pengulangan ke bawah, berfungsi untuk menampilkan data baris per barisnya. Yang kelima, tag th atau table heading. Tag yang berisi heading dan table biasanya berupa nama file dari sebuah tabel. Tag ini diapit oleh tag tr. Yang keenam, tag td atau tabel data diapit oleh tag tr. Tag ini merupakan isi dari data tabel. Tag ini disebut juga sel jika kita terbiasa dengan Microsoft Excel. Perbedaan tag td dan tag th adalah bahwa tag td berisi data biasa, sedangkan tag th berupa sel untuk nama file atau judul kolom. Selanjutnya, cell spacing, cell padding, dan border. Pertama, cell spacing digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi atau border, bagian dalam dan luar. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan piksel. Jika Anda memberikan nilai cell spacing sama dengan 2, maka web browser akan menampilkan jarak sebesar 2 piksel di antara garis border table. Yang kedua, cell padding digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dan isi teks tabel itu sendiri. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan piksel. Jika Anda memberikan nilai cell padding sama dengan 2, maka web browser akan membuat jarak sebesar 2 piksel dari border sisi dalam tabel dan dengan isi teks tabel. Yang terakhir, border
adalah salah satu properti CSS. Border memiliki fungsi untuk memberi batas atau garis, seperti pada suatu bidang atau box atau tag HTML. Garis atau batas ini bisa kita tentukan bentuknya, seperti warna, ketebalan, serta style atau gaya. Selanjutnya, row span dan col span. Row span adalah HTML atribut yang digunakan untuk memperbesar atau memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom atau row menjadi satu, sehingga satu unit kolom atau row ini menjadi lebih lebar. Col span adalah kependekan dari column span yang bisa mengartikan sebagai beberapa kotak ke samping, sedangkan row span mengartikan beberapa kotak ke bawah. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.